Bagaimana kabarnya? Kira-kira kalau ilmu laksananya, tangan kanannya bagaimana kabarnya? Oke, lebih semangat lagi. Bagaimana kabarnya? Iya, baik aplaus untuk kita semua. Nah, bagaimana nanti kalian menyusun kurikulum vitae? Nah, bagi kita berarti biar kita, ya. Pada saat saya melakukan interview juga begitu. Kurikulum vitae-nya saya pilih dulu. Mana yang dia banyak aktivitasnya? Siapa yang sudah menyusun kurikulum vitae? Gimana kalian mau kerja? Yang ini siapa yang sudah menyusun kurikulum vitae? Ayo angkat. Belum. Siapa yang belum menyusun kurikulum vitae? Ya sudah, ini ada masalah. Ya. Siapa yang sudah menyusun kurikulum vitae? 1, 2, yang ketiga, 4. Yang belum menyusun kurikulum vitae? Oh, sudah. Pertanyaan pertama yang sudah hanya 4, yang belum juga hanya beberapa bagian. Pasti ini pertanyaan yang ketiga. Siapa yang tidak mendengar ada pertanyaan dan tidak? Ini mohon Bu ini mohon diusulkan dari fakultas kerjasama dengan fakultas kedokteran khusus untuk masalah THT. Ya, ada masalah udah kan? Jadi yang paling enak itu ya, yang paling enak itu jadi dokter, itu jadi dekan, itu tidak usah susah-susah. Cukup nikah saja dengan dokter, nikah saja dengan dekan, selesai. Jadi dekan, gitu kan? Betul juga ya. Jadi dokter, gitu, ya. Jadi cara begitu. Baik. Pak Ufro ini kebetulan sahabat saya mulai dari SMA, ya, mulai dari SMA. Baik, rekan-rekan sekalian, bikinlah kalian berbicara terlebih dahulu dengan kurikulum vitae kalian. Buat orang percaya dulu. Apa yang harus dimasukkan di dalam kurikulum vitae? Masukkan pengalaman-pengalaman kalian. Saya selalu sarankan pada mahasiswa saya, ya, di kelas saya ngajar, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen bolehlah kalian masukkan, tapi dengan satu syarat, yang kalian benar-benar sungguh-sungguh mengerjakan. Oleh karena itu, mengerjakan tugas itu harus sungguh-sungguh biar itu bisa masuk menjadi portofolio kalian. Pak, tapi saya kan sudah semester 6, Pak. Saya kan sudah mau lulus, Pak. Ya memang kalau sudah nafas ada di leher, taubat tidak diterima. Ya. Jadi saya sarankan mungkin bisa disampaikan dulu ini. Dosen-dosen harus menyampaikan kepada para mahasiswa agar mahasiswa mengerjakan tugas yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Kalian ada tugas praktikum ada? Ada praktikum juga kan? Jadi beberapa fakultas ini kan kita kemudian di bidang sosial, hukum dan segala macam ada praktek. Kan begitu. Pekerjaan praktek dan apapun yang itu bagian itu bernilai, punya value, masukkan di bagian kurikulum vitae kalian. Ya, bahwa kalian pernah melakukan ini dan ini. Nah, itu penting. Ya, karena apa? Karena perusahaan yang dibutuhkan itu adalah orang-orang berpengalaman. Hasil riset menunjukkan butuh waktu 3 sampai 5 tahun para sarjana, para lulusan untuk dapat berinteraksi klik dengan tempat bekerja. Saya coba membuktikan ini pada mahasiswa saya. Ternyata betul, antara 3 sampai 5 tahun dia berpindah-pindah kerja. Ya, berpindah-pindah kerja itu artinya proses adaptasinya lama. Oleh karena itu perusahaan itu membutuhkan orang yang proses adaptasinya cepat. Melalui apa? Melalui 2 hal.
dia kadang kerjasama dengan perguruan tinggi, contoh politeknik, ya. Jika dia misalkan PLN kerjasama dengan politeknik, banyak hal di bidang misal contoh di bidang listrik, PLN kerjasama dengan politeknik di bidang listrik, maka seluruh hal yang berkaitan dengan listrik PLN diajarkan di situ. Harapannya selesai kuliah, dia langsung klik dengan wilayah pekerjaan. Itulah satu yang dilakukan. Yang kedua adalah, ya, selain kerjasama, yang kedua adalah dengan pengalaman kalian. Oleh karena itu, kenapa yang saya pilih pada saat itu adalah para aktivis, ya, para aktivis. Kenapa para aktivis? Karena aktivis telah melalui beragam hal. Siapa yang aktivis itu? Yuk, dari dahulu. Jangan sampai saya undang fakultas kedokteran lagi. Siapa yang aktivis? Yang aktif di organisasi selama ini? Siapa yang tidak aktif di organisasi selama ini? Guys, siapa yang selama ini aktif di organisasi? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tidak aktif, satu saya nggak ngancur sampai oke. Yang tidak mau melakukan, jadi pengancur, kamu aktif ya? Tidak ngancur juga. Selalu saya minta rekor dari mereka untuk kerjasama dengan fakultas kedokteran. Ya, sepele memang sengaja saya katakan agar anak respon. Kenapa? Karena ini nanti kompetensi yang kedua yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang pertama, kurikulum vitae. Yang kedua, suatu hari saya diminta untuk melakukan interview terhadap beberapa orang. Salah satunya calon dosen. Ya, salah satunya calon dosen. Saya sengaja waktu itu tidak tanya macam-macam dan saya duduk dengan cara yang selengean, selengean. Ya, jadi saya duduk selengean dan sengaja si saya kembalikan mungkin dia ada ujian kayak gitu kertas itu. Jadi saya duduk selengean, si peserta yang akan saya interview saya kasih kursi. Iya Pak, betul Pak, kasih kursi apa Pak? Orang kasihan. Tapi saya kasih kursi yang bisa muter-muter. Sengaja saya kasih kursi yang bisa muter-muter. Ya. Kemudian saya taruh di situ, saya tanya, masuk setiap masuk itu saya tutup dulu. Saya ingin tahu bagaimana pertama kali dia berinteraksi. Ya, pada saat masuk bagaimana cara dia masuk, bagaimana rumah dia, bagaimana cara jalan dia, dan bagaimana cara dia. Saya tanya bagaimana. Masuk, masuk. Masuk Pak, ada yang kondisi, assalamualaikum Pak, silakan gitu kan. Terus kemudian ada juga mereka yang saya ajak ngobrol santai. Oh dia ternyata merespon saya dengan cara betul-betul juga. Saya tidak tanya macam-macam. Saya hanya tanya gimana selama ini kuliahnya dan segala macam. Saya tanya gitu saja. Oke, saya itu lupa. Selesai. Ada yang seperti itu, ada yang ini Pak, kayak begini tapi satu kemudian sombong dan segala macamnya. Kemudian saya rekomendasikan kepada dekan, kalau memang ada yang gimana? Tidak ada. Loh, tidak ada satu tuh. Ini pada satu periode. Pada satu periode menerima dosen saya tidak terima semua. Dan karena kebetulan saya salah satu pendiri dari fakultas itu, sehingga saya diminta untuk terima. Tidak diterima. Loh, gimana Pak? Tidak ada terima. Kenapa? Pak Dekan mau minta orang pintar atau mau minta orang loyal dan berakhlak, punya moral etis. Dia moral etis. Oke, kalau begitu tidak ada satupun yang saya kok. Kenapa Pak? Nah, mereka duduknya muter-muter, yang kedua ada yang sombong, ada yang tidak percaya diri dan segala macam.
hanya khusus bicara tentang bagaimana dunia kerja. Oke, baik. Ada satu perusahaan waktu itu Wika itu konstruksi. Kira-kira kalau masuk kuliah bisa? Bisa. Setiap perusahaan butuh legal. Ya, butuh legal. Kalian dibutuhkan. Apa yang dikatakan oleh dia? Dia katakan, Pak, mohon maaf ini rahasia. Ada satu perguruan tinggi negeri yang pernah mahasiswa yang datang kepada kami IPK-nya 4. Jujur Pak, IPK-nya 4. Kemudian kami tanya beragam hal dan segala macam. Yang intinya adalah tentang kerjasama komunikasi dan itu tadi yang saya sebut, keterampilan dia komunikasi, respon dia, kecepatan dia bekerja, kesediaan dia untuk bekerja sama, kesediaan untuk menerima orang lain dan segala macam. Kita ada. Kemudian kami para interviewer, karena yang interview tidak satu orang, ada 4 orang. Kami para interviewer kemudian memutuskan bahwa untuk tidak diterima Iyana. Jadi diberikan apa? Kemudian kami sarankan kepada Iyana, yaitu apa? Mas, saya sangat berterima kasih kepada Anda telah mendaftar pada perusahaan kami. Saya sangat senang. Anda IPK-nya 4. Kami hanya ingin memberikan rekomendasi kepada Anda. Mungkin Anda lebih tepat dipilih, tidak di kami. Jadi begitu. Apa ini? Artinya apa? Halo, saya tanya ke Anda ini hanya untuk uji responsivitas Anda. Artinya apa? Dia ditolak. Dia ditolak karena apa? Dia katakan kepada kami tidak butuh IPK. Orang pintar itu banyak apa? Tapi yang kami butuhkan adalah satu, keterampilan dia berkomunikasi. Karena apa? Kami butuh orang yang pada saat bekerja itu bisa saling menuangkan. Apalagi kami punya pekerjaan di luar negeri dan segala macamnya. Ya, yang kami butuhkan kerjasama, yang kami butuhkan adalah responsivitas, yang kami butuhkan adalah keterampilan dia untuk membangun hubungan dengan yang lain. Jadi begitu. Oleh karena itu, ini penting sekali responsivitas kalian. Ini yang ingin saya selesaikan terlebih dahulu. Ya, tentang bagaimana nanti berkonflik, bagaimana nanti wawancara, tugasnya Pak Ilham. Kita bagi-bagi Pak Ilham. Bu, ini saya sampai jam berapa Bu?